Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya? Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini edisi ke-19 Mei 2024 ya. Aku nggak tahu ini video akan tayang siang atau tidak karena ini waktunya sudah mepet. Pas aku syuting aku langsung jalan soalnya teman-teman, dan kadang-kadang kita di lokasi nggak tahu ini sinyalnya macet apa enggak. Mudah-mudahan masih bisa ditayangkan siang atau sore hari ya teman-teman ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dari dalam dan juga luar negeri, selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton. Yang sering bolak-balik, selamat datang kembali tentunya ya. Yang belum subscribe, mau yang baru atau yang lama, ayo support Mas Tulus dengan di-subscribe, pencet tombol like-nya juga, bantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Yang mau nyawar ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Mas Tulus akan selalu hadir buat menemani kamu setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu setiap minggunya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya, harus selalu semangat di weekend ini. Teman-teman harus tetap terus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan ya. Aku udah nggak mau lagi nggak mau lagi ngomong macam-macam. Intinya tetap semangat untuk kita. Saya hanya mendoakan yang terbaik buat teman-teman yang mungkin sedang kurang baik keadaannya sekarang. Semoga segera membaik posisinya. Amin. Setidaknya kalau memang Allah belum mengizinkan baik, semoga teman-teman yang sedang kesulitan sekarang Allah berikan juga sepaket dengan solusinya. Amin. Tetap semangat pastinya ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi punya masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, saya doakan mudah-mudahan hutangnya dan lunas. Amin. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi keadaannya kurang baik, semoga segera membaik. Amin ya Allah. Yang penting selalu semangat teman-teman. Aku kalau disuruh nangis, aku udah capek. Aku habis duha, air mataku udah segan sampai ditegur sama Pak sopir, katanya kamu kenapa, katanya kamu kenapa. Nggak apa-apa, emang aku kan kalau lagi gini suka cengeng, suka nangis gitu. Jadi Mas Tulus itu udah beberapa bulan ini sih, berapa minggu ini dari pertengahan April sebetulnya ya, rasanya sudah berat sekali soal beberapa hal yang sedang Mas Tulus hadapi. Jadi kayak yang berat banget, tapi aku yakin dan percaya di sela-sela keberatan apa yang sedang Tuhan berikan kepada kita tuh satu paket dengan solusi kok. Makanya terus jadi baik, prasangkanya baik, doanya juga baik. Insya Allah Allah akan menyertakan sesuatu yang baik buat membantu kita. Saya percaya itu ya. Amin. Orang-orang baik yang dikirim sama Allah untuk saya, terima kasih. Malaikat-malaikat baik yang dikirim Allah untuk membantu saya, terima kasih. Semoga selalu bahagia. Saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Nggih. Amin deh. Air matanya udah ngembeng lagi.
Masya Allah. Allah tuh nyiptain saya dari apa ya? Kalau manusia lain dari tanah, mungkin kalau saya dari air mata kali. Rasanya tuh gampang. Maaf ya teman-teman, cuma bercanda. Nanti dikilangnya, kok nggak mau. Teman-teman tuh sekarang tuh lagi baperan banget ya. Dikit-dikit tuh Mas Tulus tadi pagi-pagi kan udah ngomong begitu, komentarnya nggak usah diladeni Mas Tulus, nggak usah dimasukin hati. Saya itu sebenarnya nggak ngeladenin, saya itu memperjelas, mempertegas. Jangan begitu. Bukannya saya ngeladenin yang ngata-ngatain. Lah aku lek gor ngajeng ngrungokne sing ngomong-ngomong ses kuping kuwi budak. Mlebu kiwa metu tangan. Jadi tadi pagi itu bukan marah-marah, bukan meladeni, tapi mengklarifikasi, mengingatkan supaya tidak seperti itu, biar teman-teman tahu batasannya. Lu ngono-ngono ki Mas Tulus ki yo menungso lho rek ya, butuh istirahat, juga butuh privacy atau jadi teman-teman juga harus paham. Terima kasih ya orang baik. Pokoknya teman-teman yang nonton video ini semoga termasuk orang yang dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Ya, sesuai dengan janji Mas Tulus, saya mau baca angka 19 Mei dulu. Nanti video kedua saya buat lagi untuk pembahasan Mas Tulus yang oleng kemarin. Dan ternyata hari ini saya juga masih beberapa kali mengalami oleng. Apa ulasan soal oleng? Kita tunggu video selanjutnya ya. Nanti Mas Tulus bagi dua kayaknya. Mungkin yang satu di malam hari, nggak bisa kalau semuanya di sore. Tadi mau live juga sebenarnya bisa, tapi kalau ini live tadi pagi kan sudah live. Terlalu sering live juga nggak bagus buat algoritmanya. Jadi Mas Tulus live-nya sekali, yang lain tapping semua. Seperti itu nggih. Nanti Mas Tulus akan bahas terkait dengan angka 19. Seberapa bahayanya sih intuisi di balik angka 19? Apakah tanggal 19 itu terjadinya harus tanggal 19? Tidak, kita melihat intuisi. Bisa terjadi di hari ini, bisa juga untuk next hari-hari berikutnya. Seperti itu ya teman-teman, kalau membaca intuisi itu seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya telat dibaca. Mau 19 dibaca di tanggal 20 pun sebenarnya nggak telat. Kalau teman-teman kan kadang-kadang ada juga nih subscriber yang ngatur Mas Tulus tuh gini, Mas kalau bahas tanggal 19 bahasnya di tanggal 18 dong gitu-gitu. Ada yang seperti itu juga. Banyak malah kadang-kadang. Nah, kadang-kadang tuh ya setiap orang ini mau semuanya seperti yang mereka mau, kadang-kadang begitu. Tapi ya sekali lagi saya tampung semuanya, tapi ya itu saya jelaskan semoga paham ya. Jadi Mas Tulus membahas terkait dengan angka 19 Mei 2024. Tapi sebelumnya kita membahas secara detail, Mas Tulus butuh bantuan teman-teman semua untuk mengaminkan doanya Mas Tulus. Hampir mencapai 1,8 teman-teman untuk rekening donasi kita untuk nasi box. Jadi Mas Tulus butuh bantuannya. Aku nggak tahu apakah 2 kali lipat, apakah memang hanya sebatas yang kita bisa saja, saya nggak tahu, tapi saya masih tunggu partisipasi teman-teman. Dan kemarin sempat ada obrolan dengan tim masa, kalau misalnya tidak mencukupi ya sudah, yang sekarang kita simpan dulu untuk tambahan nanti di bulan Juni supaya lebih cepat tutup kuotanya. Kalau enggak kita yang April aja kita geser ke Mei, tapi enggak berarti enggak 2 kuota. Tapi sekali lagi kita pasrahkan sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kehendak lain untuk kegiatan nasi box kita ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita sih harapannya, yang badan gue. Kalau kita sih harapannya mudah-mudahan Allah izinkan 2 kali lipat. Kalau tidak ya Allah, terserah Allah, tangan Allah aja yang bergerak ya. Terserah izin Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah sih 2. Kalau 1 ya enggak apa-apa. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Juga teman-teman yang masih pengen bantu buat sedekah bumi silahkan cek kolom komentar paling atas. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto ya di kolom komentar paling atas. Nah, kalau teman-teman membantu sedekah among-among, Mas Tulus masih menumpuk dulu, belum cukup, masih jauh. Rekening donasi kita masih jauh, jadi teman-teman yang kemarin belum kebagian among-among, mau ikut among-among, silahkan DM Mas Tulus. Saya hanya bisa bilang terima kasih kepada siapapun yang sudah baik sama saya, sudah mensupport saya, menyemangati saya, sudah sedekah untuk nasi box, sedekah bumi, dan lain sebagainya. Saya hanya bisa bilang terima kasih. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah terima sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus juga mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin.
Amin, amin, ya robbal alamin. Matur sembah nuwun sederek, terima kasih banyak. Saat video ini tayang, berarti Mas Tulus masih belum ada pengiriman minyak bidara ya. Teman-teman yang mau ikut pengiriman minyak bidara atau pesan minyak bidara, silahkan cek kolom deskripsi. Ada WhatsApp yang 0857 itu. Caranya gimana Mas Tulus? Formatnya langsung sebutkan nama, alamat lengkap saja. Kira-kira pesannya berapa, alamatnya di mana, kode posnya, nomor HP penerima, dan juga nama penerimanya juga. Lalu jangan lupa sebelum pesan supaya lebih paham lagi, teman-teman tonton video Mas Tulus lagi packing. Jadi nanti nggak ada yang DM Mas Tulus fungsinya apa ya, berapa mili ya, cara pesannya seperti apa, harganya berapa. Jadi biar teman-teman langsung to the point, silahkan cek video packingnya dulu, setelah itu langsung pesan. Oke, terima kasih banyak orang baik, semoga manfaat minyaknya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit ke-9 ya. Menit ke-9. Oke, terima kasih banyak. Kenapa Mas Tulus itu lumayan sering loh, teman-teman perlu tahu ya. Saya tuh lumayan sering banget membahas angka 19 di beberapa angkanya. Ini juga lumayan sih, luar biasa sering bahas angka 19. Kenapa kita tertarik atau saya tertarik membahas angka tanggal 19 Mei 2024? Karena ada beberapa hitungan melalui angkanya. Sekali lagi, hitungan melalui angka. Yang saya hitung bisa salah. Ya, teman-teman nggak harus percaya juga. Sekali lagi, lalu untuk daerah dan wilayahnya tidak semua itu selalu mengarah ke daerah kalian. Jadi harus smart. Oke, terima kasih nggih rek, ngapunten kalau saya salah ngomong, saya minta maaf. Tapi memang harus seperti itu ketentuannya ya. Apa iki? Aku tuh sambil standby loh rek, sambil apa? Aku sambil nunggu ininya apa, materi yang harus aku bawain sekarang, karena kan MC-nya beda ya. Pengantin itu kembar hari ini. Jadi materinya cukup banyak. Nanti ada yang lempar bunga segala macam. Jadi Mas Tulus sambil meeting sebetulnya, sambil bikin video buat teman-teman, keren toh. Nah, aku pengen tertarik membahas dari segi musibahnya dulu teman-teman ya. Seperti karena kita sudah tertarik betul dengan ini, jadi teman-teman mungkin juga banyak yang minta untuk dibahas ini, jadi makanya saya bahas dari segi perhitungannya dari segi musibahnya dulu. Apa sih sebetulnya kita baca melalui angkanya ya. 19052024. 19 ini tanah yang besar, tanah yang keras, bisa jadi tanah ngamuk, tanah marah, kemudian bisa jadi juga simbol tanah yang longsor secara besar, gempanya juga dengan skala besar, kemudian erupsi skala besar, dan juga elemen tanah yang sedang akan bergejolak secara garis besarnya juga akan besar. 1 itu tanah, 9 itu dominan keras atau dominan tinggi atau dominan congkak atau sombong ya. Simbolnya kalau dari alam sih di situ arahnya. Jadi 19 ini merupakan simbol dari pergolakan yang disampaikan alam lewat tanah. Kemudian 5 ini gaduh dan juga rusuh. 2024 ini masih ada kandungan air dan juga angin. Tetapi apa yang paling dominan Mas Tulus? Kalau kita baca secara total nih begini. Waduh, serek kegeser. Nah, ini gitu. Secara dominan kita hitung lagi 19052024, tanah yang kekuatannya besar ya. Kalau kita baca secara angka, kemudian kita baca secara bahasa Indonesia, tanah yang dengan skala besar, entah gempa dengan skala besar, entah erupsi dengan skala besar, entah longsor dengan skala besar yang membuat kegaduhan. Itu arti dari angka 19052024. Gambar gaduhnya cukup kuat. Jadi yang paling dominan kalau kita baca melalui intuisi angkanya lewat angka 19, di sini ada simbol elemen tanah yang sangat kuat ya. Apa saja artinya Mas Tulus? Yang pertama, pengambilan tumbal atau simbol orang wafat atau teman-teman yang artinya banyak kejadian musibah yang akan mengambil tumbal cukup banyak, mengambil korban cukup banyak. Ini simbolnya juga muncul di balik angka 19. Ya, simbol kematiannya juga banyak, jadi hati-hati. Nah, kalau dicerna Mas Tulus dari 19, musibahnya ini apa saja dari intuisi angkanya? Yang pertama tadi elemennya tanah.
ya teman-teman ya. Bisa mengarah ke gempa dengan skala besar, kemudian juga bisa mengarah ke tanah longsor, erupsi dengan skala besar lagi, kemudian juga airnya juga cukup ada di sini disertai angin, kemudian juga ditambah dengan yang namanya angka 5 atau angka gaduh. Ini sesuatu yang terbaca di mata saya dan sepertinya juga merupakan sesuatu yang bisa mengganggu menjadi tingkat kebesaran di sini. Tingkat musibah besar maksudnya, bukan kebesaran, sorry. Aku salfok terus kalau kayak gini nih. Rasanya kayaknya badanku goyang terus, Rek. Dari hari Jumat. Jumat parah, hari kemarin juga parah. Nggak terlalu parah, hari ini juga nggak terlalu parah tapi kerasa dan... Tuh, tuh, tuh. Aku tuh gantung tempat obatku di pintu itu loh, Rek. Jadi biar kalau misalnya aku ngerasa goyang, aku langsung perhatiin itu. Nggak goyang, padahal badanku yang goyang. Elemen tanah. Kemudian juga salah satu hal yang saya perhatikan di sini adalah akan banyaknya orang meninggal di atas darat atau di atas tanah. Dalam arti di atas tanah ini bisa jadi juga akan banyak sekali kasus kecelakaan yang terjadi di darat, teman-teman. Kecelakaan di darat, kecelakaan besar terjadi di darat. Kemarin kita sudah melihat ada musibah yang terjadi di Subang ya terkait dengan SMA Lingga Kencana yang study tour kemudian menjadi musibah bahkan sekian puluh orang, ini juga salah satu hal. Nah, kemudian kita juga melihat Marapi sampai puluhan orang menjadi korban meninggal sampai hilang ya, masih belum selesai untuk urusan dengan Gunung Merapi ini soal erupsi. Sekarang di tanggal 19 kita melihat intuisi yang sama. Musibah tanah besar atau musibah yang terjadi di atas tanah, baik ini kecelakaan ataupun musibah alam yang merenggut banyak korban jiwa. Kalau misalnya dihitung melalui angkanya, harusnya pada kejadian ini tidak hanya satu saja, kendaraannya bisa jadi 1 sampai 3 minimalnya. Jadi kadarnya ini cukup besar, bau tanahnya tuh besar, bau besinya besar. Kenapa? 9 ini kan keras, teman-teman. 9 tuh simbolnya simbol besi. Jadi bisa jadi tuh kayak kendaraan yang misalnya ini bawa, misalnya maaf ya, kendaraan yang bawa mobil. Tahu kan kendaraan besar tapi bawanya di atasnya mobil. Atau kendaraan-kendaraan besar yang membawa material keras, entah ini batu, entah ini besi misalnya, bawa semen segala macam. Ini salah satu hal yang muncul di balik angka 19 kejadian kecelakaannya. Jadi hati-hati dengan clue-clue seperti ini. Mungkin teman-teman yang di jalan boleh menghindari perjalanan yang di belakang kendaraan-kendaraan besar misalnya gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan intuisi juga buat teman-teman yang sedang perjalanan jauh. Ketika di tol atau di lingkup yang memang cukup padat, hindari kendaraan-kendaraan yang besar yang bermuatan tadi. Seperti saya bilang, besi, batu, atau mungkin bawa mobil atau bawa motor kan tuh kok elemen tanah elemen besinya kuat ya. Atau mungkin kayak yang bawa tabung gas tuh yang besar, itu kan elemen besinya besar. Jadi ini juga hal-hal yang harus diwaspadai kalau dari hitungan angkanya ya. Memang gak harus dipercaya, tapi hitungannya ke situ. Kemudian di sini juga ada simbol gaduh, teman-teman ya. Simbol gaduhnya ini bisa dari mana saja, Mas Tulus. Masih dari perselisihan paham antar manusia. Masih juga ada kemungkinan gempa lagi, demo ya, demonstrasi, kemudian kerusuhan-kerusuhan antar warga, kemudian juga orang-orang yang memprovokator untuk demo lagi. Pasti nanti setelah Pilpres ini muncul lagi. Kalau dari hitungan angkanya sih di sini juga kelihatan ya. Jadi mungkin akan demo-demo dengan cara yang lain. Mungkin maaf menjatuhkan Pak Presiden, kemudian ada regulasi yang salah nih soal IKN mungkin ya. Jadi simbol demonstrasi atau simbol perselisihan paham ini dari hitungan angkanya juga sangat jelas terlihat. Jadi orang-orang yang mungkin tidak terima dengan keputusan pemerintah dari segi A segi B, kemudian muncullah orang-orang yang tidak menyukai keputusan itu dan akhirnya menjadi kendala dan memprovokasi yang lain, kemudian menggelar unjuk rasa di mana di situ bisa ada mungkin kerusuhan. Untuk tingkat besaran kerusuhan di sini juga besar ya teman-teman. Bahkan maaf dari hitungan angkanya juga tadi kita lihat ada tekanan nyawa yang cukup banyak atau tekanan korban yang cukup banyak, sehingga juga bisa berpengaruh ke sesuatu yang maaf menimbulkan korban jiwa kalau misalnya ini tidak ditingkatkan kehati-hatian. Jadi teman-teman hati-hati, jangan mentang-mentang oke, negara demokrasi sebetulnya boleh-boleh saja
mensuarakan sesuatu, tapi teman-teman juga jangan mudah kehasut ya. Harus harus mencerna dulu apa yang disampaikan, kemudian dihitung dulu. Dari segi musibahnya ini cukup parah ya. Dari segi musibahnya semuanya cukup parah, dari gempa, erupsi gunung, sampai juga kecelakaan di darat. Kemudian aja muncul juga nih gelombang tinggi, hati-hati. Kemudian juga musibah air di sini juga muncul, walaupun dari hitungannya sedikit tipis untuk musibah airnya, tapi angin ini juga salah satu yang potensial terjadi teman-teman dari segi musibahnya ya. Hati-hati. Dan ternyata dari segi kerejekian juga angka 19 ini bukan angka yang bagus teman-teman, angka yang cukup keras. Jadi teman-teman harus hati-hati, hantaman besarnya 19 ini soal kerejekiannya masih perlu kehati-hatian. Ada banyak proyek yang sedang kalian urus, tapi sepertinya bisa meleset secara besar-besaran ya. Kerugiannya simbolnya besar sekali dari angka 19. Jadi teman-teman harus hati-hati, mewaspadai beberapa hal, diantaranya adalah dengan melakukan tindakan bisnis yang mungkin tidak dengan orang yang memiliki legalitas atau orang-orang yang berkompeten. Gini maksudnya. Kalian bisa mungkin tertipu dalam segi bisnis dengan orang yang kalian lihat seakan-akan orang tersebut tuh pinter, orang bisa, orang mengerti, seolah-olah dia tuh ahli, padahal dia masih cupu, dia masih nggak tahu apa-apa, dan akhirnya akan berdampak ke kita yang mengalami kerugian besar. Ini muncul di hitungan angkanya. Jadi teman-teman hati-hati untuk yang menjalankan bisnis ya, mau join bisnis dengan apapun itu harus dikontrol dulu. Ya, apalagi MLM nggak jelas, cuman menjanjikan hasil yang tinggi, investasi dengan janjinya segini. Hati-hati, kalau tidak jelas tetap harus waspada juga teman-teman ya. Ada banyak hal yang harus kalian perbaiki dari segi apapun ini. Dari segi kerejekian memang harus hati-hati lagi teman-teman. Pengeluaran besar nih. Kenapa Mas Tulus anggap kalian harus hati-hati? Karena kalau 19 ini intuisinya deket teman-teman. 20, 21, 22, 23. Jadi pengeluaran secara mendadak dengan skala besar nih juga bisa terjadi. Karena kasus ditipu atau dibohongi sama orang, bahkan kasus dalam kondisi rumah tangga atau orang terdekat menjadi penipu soal keuangan kita, ini juga muncul. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi join bisnis, buka bisnis, makanya saya bilang untuk Mei ini udah mendingan habisin dulu aja stok yang mau ditambah, yang memang kira-kira memang yang paling daily aja lah, yang paling orang nyari setiap hari. Kalau enggak jangan mikir untuk nambah dagangan dulu. Istilahnya gitu. Maksud ya, yang dimaksud Mas Tulus sampaikan ya. Jadi jangan tambah sesuatu yang tidak pada dasarnya tidak menjanjikan. Kalau saran saya nanti Juni aja lah ya. Awal Juni tanggal 2 tuh sudah mulai diperbaiki lagi, ditambah dagangannya, resolusi bisnisnya diperbaiki lagi. Menurut aku juga better kalau untuk hitungan angka yang mengarah ke situ. Masih boleh sih. Tapi untuk Mei ini aku sarankan teman-teman tuh hati-hati soal bisnis ya. Tapi untuk investasi yang berskala panjang, misalnya kayak beli logam mulia ya, deposito yang sudah pasti ada jaminan OJK, kemudian juga dengan investasi benda keras berbentuk emas maksudnya. Ngomongnya rada bulat Mas Dulus. Ini juga sangat-sangat saya perbolehkan ya. Mungkin aku punya dana nih, terus aku sudah cukup untuk modal dagangnya, sudah cukup, ada dana lebih, terus kita larikan ke emas, boleh. Ya, silahkan untuk investasi yang berbentuk jangka panjang, aku juga sarankan. Walaupun aku sih lebih menyarankan untuk bulan Juni aja sih sebetulnya. Kalau dari hitungan angkanya kerejekiannya juga kurang bagus ya teman-teman, hati-hati, banyak nabung, jangan mudah tergoda, karena di sini 19 ini kayak orang yang congkak, orang yang sombong, jadi pasti kita akan tertarik membeli barang-barang yang tidak seharusnya kita beli. Mungkin kalau nonton TikTok ya, punya uang 200.000, ini ada barang, main kita cekot-cekot aja nih, main kita beli-beli aja. Sesuatu yang nggak penting bisa kita beli. Karena 9 ini simbolnya adalah congkak, simbolnya adalah sombong, simbolnya tuh kalau dikatakan perempuan tuh perempuan yang gatel, perempuan yang mental gitu loh, Rek. Perempuan yang menel, istilahnya gitu. Jadi akan suka bersolek, akan suka belanja. Ini simbol angka 9. Ya, jadi hati-hati dari kerejekiannya teman-teman. Wes tahu, jangan tetap harus mengontrol pengeluaran. Kalau emang ada hal yang penting jangan dipaksa dikeluarkan, simpan pelan-pelan, ikuti alurnya saja, jangan terlalu boros. Intinya jangan terlalu boros dari segi kerejekian ya. Kesehatan di sini simbol sendinya kelihatan ya. 19 ini sepertinya akan banyak sekali teman-teman yang mengalami sakit sendi, lebih mudah capeknya tuh kayak berat banget ya. Ini beberapa hal yang muncul. Sakit sendi atau sakit nyilu di angka 19 atau 19 ini akan lebih dominan. Jadi teman-teman di akhir bulan ini sepertinya juga akan banyak yang mengalami sakit pegal-pegal, khususnya teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Ya,
Tapi genap juga tidak menutup kemungkinan. Ini luas sekali intuisinya, tapi lebih cenderung yang punya tanggal lahir ganjil, kalian akan lebih mudah ngilu dari beberapa bentuk, dari beberapa sendi di badan ya. Sendi ya, ingat ya, ngilunya di sendi. Jadi kayak pindah-pindah aja pegelnya. Kemarin di sini, di dengkul, kemudian di tangan, di kaki sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Nah, ini rasa-rasa yang masih sering muncul ya. Kemudian sakit yang terkait dengan hewan ini masih ada potensi, teman-teman hati-hati terkait dengan digigit nyamuk, bisa jadi DBD, kemudian juga virus-virus yang berhubungan dengan flu dan juga batuk, radang, ini juga salah satu hal yang masih mungkin muncul. Teman-teman tetap hati-hati, teman-teman tetap harus hati-hati, jaga kesehatan. Dari segi kesehatan juga mengarah ke situ ya. Mudah capek, mudah lelah. Oke, sama. Ini justru 19 ke bawah ini makin parah ya. Tanggal 19 ke bawah, psikis kalian akan lebih parah. Kalian akan lebih mudah emosional, khususnya buat perempuan. Ini khususnya buat perempuan ya, apalagi kalau ditambah siklus PMS tuh. Aduh, itu bahaya. Kalian akan bisa jadi genderuwo bagi anak dan suami kalian. Jadi hati-hati ya. Karena tingkat emosional kita di 19 ini justru hitungannya juga makin bertambah. Makin besar, sirkulasinya lebih luas. Jadi akan lebih mudah emosional. Secara garis besar, ini terjadi ke semua orang tapi lebih cenderung ke wanita. Perempuan akan lebih mudah emosional. Perempuan akan lebih mudah baper. Akan mudah nangis, akan mudah tersinggung. Perasaannya itu akan mudah, kalau bahasa orang Jawa tuh kecentok gitu loh. Mudah kecentok, kemudian mudah emosional. Itu dari segi kerezekian, dari segi kesehatan juga. Jaga kesehatan ya teman-teman. Minum air putih ya, simbol air putihnya juga luas sekali di sini. Jadi teman-teman harus minum air putih. Banyak minum air putih itu bagus sekali ya. Salah satu anugerah Allah yang diberikan ke kita, yang paling gampang, paling mudah kita dapatkan itu air putih. Jadi jangan lupa untuk minum air putih buat menjaga kesehatan. Itu salah satu obat yang Allah berikan buat kita ya. Air putih, jangan lupa itu. Kemudian, oh ya, konsumsi empon-empon Jawa juga boleh, empon-empon Jawa, empon-empon Indonesia maksudnya ya. Jahe, kunyit, serai, kemudian daun pandan, boleh. Silahkan dikonsumsikan. Kan ada dulu yang jualan wedang jahe, kalau nggak salah, wedang apa namanya? Wedang uwuh ya, itu boleh juga, enak. Bagus buat kesehatan ya teman-teman yang pakai gula batu. Dulu aku pernah punya di mana ya? Udah habis soalnya. Nanti ada di Instagram kayaknya deh. Nanti dicek-cek aja teman-teman ya. Kemudian untuk yang segi terakhir nih, juga dari hubungan manusia, percintaan, ini sangat besar kemungkinan perselingkuhan muncul. Masih muncul lagi. Kemudian juga perselisihan paham, perdebatan antar orang yang kemudian salah paham, kemudian salah tingkah, kemudian salah ambil keputusan, kemudian orang-orang yang akan lebih mudah maaf menggatal di sini. Perempuan khususnya justru, ini dari hitungan angkanya arahnya ke situ ya, jangan tersinggung ya perempuan. Ini dari hitungan angkanya ke situ. Kemudian juga teman-teman yang akan mudah emosional sini juga menjadi pertikaian antar keluarga khususnya juga bisa. Kemudian rumah tangga juga masih akan banyak yang namanya perdebatan atau percekcokan antar rumah tangga. 19 ini justru skalanya semakin lebih kuat atau semakin lebih besar. Jadi aku harap yang aku hitung hari ini nih ya, oke, ini hanya ilmu cocok logi saja, ilmu yang belum tentu terjadi, sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi teman-teman tetap harus waspada juga dengan hitungan angkanya ya. Yang di rumah tangga, saranku untuk menghindari sesuatu atau mungkin buat sensasi baru kalau misalnya udah ada rasa bosan, karena kaum perempuan khususnya ini akan mengalami rasa bosan yang luar biasa Pak sama suaminya. Ini hitungan angkanya mengarah ke situ. Jadi kalian mungkin jadi bikin sensasi baru kali. Mungkin jadi kayak buka suasana baru, mungkin holiday atau jalan-jalan, ngobrolnya lebih intens lagi, lebih hidden lagi. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa memperbaiki ya sesuatu yang renggang tadi, sesuatu yang diperbaiki dalam rumah tangga. Karena perempuan ini akan mengalami siklus yang eh, berainya, kalau bahasa Indonesia itu puber keduanya itu akan muncul. Jadi ini juga akan bisa jadi perselisihan di rumah tangga ya. Bisa jadi juga ada kasus KDRT cukup besar di sini, kemungkinannya besar. Kemudian perselisihan antar keluarga juga mungkin, kakak adik berantem, anak bapak berantem, itu juga masih sangat mungkin. Jadi harus hati-hati ya. Hindari hal-hal yang bisa memicu emosional dari beberapa orang. Jadi perselisihan family cukup kuat, sehingga teman-teman harus hati-hati. Seperti itu ya. Hasil analisa Mas Tulus lewat tanggal 19 Mei 2024 itu mudah-mudahan manfaat sekali lagi apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekali lagi ingat, Mas Tulus itu tidak pernah mengiyakan, tidak pernah memastikan yang Mas Tulus hitung itu terjadi. Jadi nggak perlu nantang-nantang, nggak perlu, nggak. Ini terserah kalian. Terserah kalian yang mengartikan ya. Oke. Sekali lagi kalau kamu bilang, kalau ada yang bisa nebak secara itu baru bagus. Kalau harus terjadi pas, terjadi bagus.
Nggak akan ada yang orang bisa seperti itu. Setidaknya mereka hanya bisa menerka. Sekali lagi terjadi karena kehendak Allah. Spesial apa orang itu sampai bisa tahu besok mau ada apa? Nggak bisa teman-teman, ada batasan ya. Semoga intinya saya sebenarnya begini aja. Video saya manfaat buat teman-teman yang nonton, hanya itu. Ya, oke. Terima kasih banyak. Kalau saya terkesan gurih atau komentar, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud di situ. Terserah kalian yang mengartikan. Intinya kalau kalian nggak suka, mau saya ini terlihat sebagai ustadz sekalipun, ilmu saya, agama saya bagus sekalipun, ya saya akan tetap terlihat sebagai preman di mata orang yang tidak suka. Jadi nggak akan pernah kelihatan baik. Jadi pandanglah saya dari ketampanan saya. Apa sih Tulus? Oke, terima kasih ya teman-teman. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutangnya lunas. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah, dan naik jabatan. Amin. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen punya momongan, semoga hajat-hajat baik dengan segera Allah kabul. Amin. Sing dagang laris manis, sing usaha lancar, yang jual aset semoga cepat terjual. Amin. Semoga Allah pilih saya juga jenengan semua yang nonton video ini, termasuk orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek, terima kasih. Mas Tulus harap pamit mundur, masih harus buat satu video lagi ya. Oke, semangat orang baik, berkah untuk semuanya ya. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hayu. Harusnya satu bikin dua loh hari ini aku. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.